Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur di siang hari ini bisa melanjutkan kajian khusus muslimah. Tentunya kita masih membahas fikih Asmaul Husna, fikih dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang memahaminya dan menghafalnya, dia akan masuk ke dalam surga. Siapa yang memahaminya, menghafalnya dan mengamalkan keharusan dan kandungannya, maka pasti akan masuk ke dalam surga. Di waktu yang mulia ini, kita akan mempelajari langsung dua nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang sering dipasangkan dalam Al-Quran, sering disebutkan dalam keadaan bergandengan, yaitu nama Al-Hayy Al-Qayyum. Nama Al-Hayyul Qayyum. Dua nama ini, Masya Allah, adalah dua nama yang sangat mulia. Bagaimana tidak? Dua nama inilah Allah Subhanahu wa taala gandengkan di dalam ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Itu ayat apa? Ayat kursi. Yang kalau kita baca di malam hari saat kita tidur, maka tidak akan ada syaitan yang mendekati kita sampai subuh. Ini keutamaannya. Di dalamnya terdapat dua nama ini. Al-Hayy, yang maha hidup. Al-Qayyum, yang maha tegak dengan dirinya dan tegak mengurus yang lain. Dari hamba-hambanya. Dari hamba-hambanya. Dua nama ini digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 tempat di dalam Al-Quran. Dua nama ini Allah Subhanahu wa taala gandengkan di dalam Al-Quran. Terdapat 3 tempat. Tempat pertama di surah Al-Baqarah, ayat kursi. Allah katakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini tempat pertama. Surah Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah adalah tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia, yang maha hidup, lagi maha qayyum, yang maha tegak mengurus seluruh kebutuhan hambanya. Ini tempat pertama. Tempat kedua, yaitu di awal surat Ali Imran, ayat 3, ayat 2. Setelah Allah Subhanahu wa taala katakan Alif Lam Mim, itu ayat pertama di Ali Imran. Allah katakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sama. Ini tempat kedua Allah gandengkan dua nama ini. Alif Lam Mim, Allah adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Kecuali Dia yang maha Al-Hayy, yang maha hidup. Al-Qayyum, dan maha mengatur dan mengurus seluruh kebutuhan hamba-hambanya. Tempat ketiga di surat Toha. Kalau tadi surat Ali Imran. Tempat ketiga di surat Toha, ayat 111. Allah Subhanahu wa taala juga gandengkan dua nama yang agung ini. Ayat di surat Toha ayat 111. Kata Allah, wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum. Wajah-wajah ketika itu. Itu ketika datang nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Semua wajah itu tunduk terhadap Allah yang maha hayy,
lagi Maha Qayyum. Tunduk terhadap Allah yang Maha Hayy, Maha Qayyum. Maka di sana nanti Allah katakan wa qad khaba man hamala dzulma. Sungguh merugi. Sungguh merugi orang-orang yang membawa pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala membawa banyak kezaliman. Merugi orang yang berjumpa dengan Allah, dia telah memukul si fulan. Merugi orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah pernah mengambil harta si fulan. Merugi orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia telah pernah menamimah, ngadu domba si fulan. Telah merugi nanti di hari kiamat orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan pernah mengambil tanah si fulan. Iya, maka di sana kata Allah wa'anatil wujuh. Di sana semua wajah menunduk. Lil hayyil qayyum, untuk Allah yang maha hidup lagi maha tegak mengurus, tegak terhadap dirinya dan tegak terhadap makhluk-makhluknya. Tegak terhadap makhluk-makhluknya. Nama Allah yang pertama, jadi ini 3 tempat Allah Subhanahu wa taala ulang dan gandengkan di dalam Al-Quran. Kami ulangi, tempat pertama di surah Al-Baqarah ayat 255 di ayat kursi. Tempat kedua di surah Ali Imran ayat 2. Tempat ketiga di surah Toha ayat 111. Ini 2 nama yang mulia ini. Adapun kandungan dari nama ini, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy, di dalamnya tentunya terdapat sifat Al-Hayah, sifat kehidupan bagi Allah. Allah itu hidup. Allah itu hidup. Allah yang memberikan kehidupan kepada semua yang hidup. Oleh karena itu kita sebagai hamba yang beriman, hamba yang mukminah, hamba yang muslimah, Allah perintahkan kepada kita untuk selalu bersandar kepadanya yang maha hidup. Jangan pernah bersandar kepada yang sudah mati. Dan jangan pernah kita bersandar kepada orang yang akan mati. Kata Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Masya Allah. Kata Allah, bertawakallah. Bersandarlah. Bersandarlah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Ini perintah Allah. Kalau kita mau bahagia dalam kehidupan dunia ini, apakah dalam kehidupan rumah tangga, bersama suami, bersama anak, bersama orang tua, bersama keluarga, itu harus sandarkan semuanya kepada Allah. Kita sudah mencari sebab, kemudian hasilnya sandarkan kepada yang maha hidup. Kata Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bersandarlah, bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Bersandarlah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Bahkan berdoalah kepada yang maha hidup itu. Jangan pernah berdoa kepada yang telah mati atau benda mati. Berdoalah kepada yang hidup, yang tidak akan pernah mati, yang pasti akan mengabulkan doa kita. Kata Allah di ayat yang lain, surah Ghafir ayat 65. Huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah, huwal hayy. Dialah Allah yang maha hidup. Dialah Allah yang maha hidup. La ilaha illahu. Yang tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Fad'uhu mukhlishina lahuddin. Maka berdoalah kepadanya. Berdoalah kepadanya. Minta kepada yang maha hidup itu, yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dia. Dalam keadaan kalian mengikhlaskan untuknya agama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Iya, segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Oleh karena itu di antara doa Nabi kita Muhammad SAW, beliau kalau berdoa, di antara yang beliau sebutkan, antal hayy alladzi la yamut wal jin wal ins yamutun. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Di antara isi doa Nabi SAW,
Antal hayy. Engkaulah yang maha hidup. Engkaulah yang maha hidup. Alladzi la yamut. Yang tidak akan pernah mati. Yang tidak akan pernah mati. Wal jinnu wal insu yamutun. Sementara jin dan manusia pasti akan mati. Maksudnya apa? Kalau kita berdoa, para ummahat, para muslimat, kalau kita memohon, harus kita mohon kepada yang maha hidup. Jangan pernah meminta kepada orang yang mati atau benda mati. Ini yang diperintahkan oleh Allah dan juga yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kan tadi kan kalau Allah bilang di dalam Al-Quran, wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bersandar dan memintalah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Nabi contohkan di antara doa Nabi, antal hayy alladzi la yamut. Engkau yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Wal jinnu wal insu yamutun. Sementara jin dan manusia akan mati. Artinya, jangan pernah kita meminta kepada manusia, apalagi kepada jin. Mintalah kepada Allah yang menciptakan mereka. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka. Ya, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala, dia maha hidup dan dia Allah yang mengatur seluruh kehidupan kita. Inilah makna Al-Qayyum. Inilah makna Al-Qayyum. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memenuhi kebutuhan kita. Allah maha kaya. Allah maha kaya. Oleh karena itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, memberikan kesadaran kepada kita sebagai manusia yang lemah. Kata Allah, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallahi, wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, wahai sekalian manusia, muslim dan muslimanya, mukmin dan mukminanya, laki-laki dan perempuannya, ya, orang besar ataupun orang kecilnya. Wahai sekalian manusia, antumul fuqara ilallah. Kalian itu sangat butuh kepada Allah. Karena Allah Al-Qayyum. Allah yang mengatur seluruh kehidupan kita. Kita hidup, kita mati. Kita diberikan kelapangan rezeki. Kita diberikan kesempitan rezeki. Itu Allah yang ngatur. Oleh karena itu kata Allah, ya ayuhan nas. Wahai sekalian manusia. Wahai sekalian manusia. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu butuh kepada Allah. Ini Allah yang bilang ini kepada kita. Kalian itu butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sementara Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Sementara Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Kekayaan Allah tidak akan pernah berkurang. Terpujinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah berkurang. Bahkan di dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, innakum lam tablughu durri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian tidaklah bisa menyampaikan bahaya kepadaku sehingga kalian membahayakanku. Kalian tidak bisa menyampaikan manfaat untukku sehingga kalian dikatakan memberikan manfaat kepadaku. Tidak. Kitalah yang butuh manfaat dari Allah. Adapun Allah maha kaya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu. Allah Subhanahu wa ta'ala maha tegak terhadap dirinya dan tegak mengurus seluruh hambanya. Seluruh hambanya. Oleh karena itu, Masya Allah, ya, nama ini, nama Al-Hayyul Al-Qayyum, ini termasuk Ismul A'zam. Nama yang paling agung yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki. Allah banyak namanya. Banyak Allah Subhanahu wa ta'ala punya nama. Di antara nama yang agung adalah dua nama ini yang ada di ayat kursi, juga di awal surat Ali Imran. Ya, kata Ibnul Qayyim rahimallahu taala, Ismullahil A'zam fi hatainil ayatain. Ayatil kursi wa Fatihati Ali Imran. Nama Allah yang sangat agung adalah yang ada pada dua ayat ini, yaitu ada pada ayat kursi dan yang ada pada awal surat Ali Imran. Itulah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat keterangan bahwa Allah itu maha hidup, tidak akan pernah mati. Kemudian yang kedua, dengan Al-Qayyum,
bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tegak terhadap dirinya dan tegak mengurus seluruh kebutuhan hambanya, tegak mengurus kebutuhan hambanya. Oleh karena itu, dengan mengetahui bahwa Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, ini mengharuskan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengharuskan kita seluruh apapun yang kita inginkan, kita ajukan dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesusah apapun kita, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang berdoa sebagaimana dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Kata Anas, anna rajulan da'a, bahwa ada seorang lelaki berdoa. Faqala, dia berkata dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa ant al-mannan, badi'us samawati wal ard, ya dal jalali wal ikram, ya hayya qayyum. Faqala Nabi, laqad da'a Allah bismil a'zam alladhi idza du'a bihi ajaba. Allahu akbar. Ini Masya Allah. Wa idza su'ila bihi a'ta. Masya Allah. Ada seorang sahabat, dia berdoa dan mengatakan dalam doanya, Allahumma inni as'aluka, ya Allah saya memohon kepadamu, bi anna lakal hamd, bahwasanya hanya milikmu lah segala pujian, la ilaha illa antal mannan, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau yang maha memberi, badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, ya dal jalali wal ikram, wahai yang memiliki kekuasaan, ya wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan, ya hayya qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha qayyum. Faqala Nabi, ketika mendengarkan ini, apa kata Nabi? Kita perhatikan ini. Ini nanti yang membuat kita tidak akan pernah berdoa kecuali pakai nama ini. Kata Nabi, laqad da'a Allah bismihil a'zam. Sungguh orang ini telah berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang maha agung. Alladzi idza du'iya bihi ajaba. Yang apabila seorang hamba berdoa dengannya, pasti dikabulkan. Masya Allah. Ini Masya Allah. Perhatikan, dengarkan hadis ini. Kalau kita berdoa dengan nama ini, ya hayyu ya qayyum. Kalau kita berdoa dengan nama ini, ajaba. Nabi jamin, pasti akan dikabulkan. Jadi siapa yang mau dikabulkan doanya, minta dengan dua nama ini. Ya hayy ya qayyum. Siapa yang berdoa dengan ini, pasti akan dijawab. Wa idza su'ila bihi a'ta. Apabila Allah diminta dengan menggunakan nama ini, pasti Allah akan memberi. Mintalah dengan dua nama ini. Oleh karena itu dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Anas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza karabahu amrun, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ditimpa oleh kesusahan, perkara yang membuat beliau berat, apa doa Nabi? Ya hayy ya qayyum birahmatika aghits astaghits. Ya Allah al-hayy, ya Allah qayyum, dengan rahmatmu tolonglah saya. Bayangkan doa Nabi ini. Apabila Nabi kesusahan, ini yang beliau ucapkan. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghits, dengan rahmatmu saya memohon pertolongan, saya memohon bantuan. Ini semua menunjukkan agungnya dua nama ini. Agungnya dua nama ini. Di samping dia adalah akan menjadi sebab doa kita dijawab dan dikabulkan oleh Allah. Ya, doa kita akan dijawab dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Nama Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Di antara bentuk kemuliaannya, Allah Subhanahu wa taala memilih dua nama ini untuk digandengkan di dalam ayat yang paling utama, ayat yang paling mulia, yaitu ayat kursi. Itu ayat kursi. Ini Masya Allah. Dan banyak lagi perkataan dari ulama kita, Masya Allah, seperti Al-Imam Ibnul Qayyim dan selainnya, yang menjelaskan betapa agung dan besarnya ya kandungan serta makna
ayat ini. Ya, serta makna dari dua nama ini. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan langit dan bumi ini tetap, ya, tidak roboh, tidak goyang. Itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tegak mengurusnya. Kata Allah, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menahan langit dan bumi supaya tidak roboh. Bayangkan kalau langit ini roboh, merobohi kita. Tapi yang menahannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Qayyum. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Kalau keduanya roboh, maka tidak ada yang bisa menahannya. Seorang pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang bisa menahannya setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, termasuk tanda dari tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, adanya langit dan bumi ini tegak di atas kita. Adanya langit dan bumi ini tegak di atas kita. Kata Allah, wa min ayatihi antakumas sama'u wal ardu bi amri. Di antara tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, kita melihat langit dan bumi ini tegak atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat siang dan malam silih berganti, tidak pernah rusak, tidak pernah ada cacatnya. Itu maha sempurnanya kehidupan Allah, maha sempurnanya mengurusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qayyum, Al-Qayyum. Bahkan kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, tidakkah kalian melihat? Coba kita melihat diri kita. Punya kaki, ya, kita punya tangan, kita punya mulut, kita punya hidung, punya telinga, sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dalam diri kita ini yang sempurna seperti ini bisa ada dengan sendirinya tanpa ada yang mengadakan? Ya, atau ada yang mengadakan kita? Tentunya pasti ada yang mengadakan kita, yang maha hidup, yang maha tegak mengatur seluruhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ini tentunya akan melahirkan pengagungan dan sekaligus merendah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengetahui semua ini, kita akan sadari bahwa kita hidup di dunia ini tidak pernah sama sekali merasa tidak butuh dari pengaturan Allah, dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Ya, sedikit pun. Kita selalu membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW belum memohon kepada Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah yang maha hidup lagi maha tegak, mengurus seluruh kebutuhan hambanya. Bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu saya meminta pertolongan, saya memohon pertolongan. Ini kandungan singkat dari dua ayat ini, dua nama ini. Semoga memberikan manfaat dan makna yang dalam di dalam kehidupan kita. Kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan. Karena setelah itu Syekh penulis Fikih Asmaul Husna ini, yaitu Syekh Abdul Razak, ya, bin Muhsin Al-Badar, belum menggandengkan lagi dua nama setelahnya, yaitu nama Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Nama Al-Khaliq dan Al-Khallaq. InsyaAllah kita akhirkan di pertemuan akan datang. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan. Silakan.
Bismillah, ini ada pertanyaan. Bismillah, mau bertanya Ustaz, kalau sholat berjamaah, apakah makmum membaca juga Al-Fatihah atau membaca juga atau menyimak bacaan Ustaz saja, yaitu imam maksudnya? Kemarin sholat berjamaah maghrib, rakaat pertama lupa baca Al-Fatihah. Apa ini istilahnya? Menyimak bacaan Ustadz rakaat kedua. Menyimak bacaan Ustadz. Rakaat kedua baru baca Al-Fatihah. Pertanyaannya Ustadz, salahkah sholat saya? Iya, Masya Allah. Terkait dengan masalah hukum baca Al-Fatihah bagi makmum ketika sholat berjamaah, tentunya di sholat jahriyah ya, di sholat yang dikeraskan bacaannya. Para ulama ada sedikit perselisihan. Dalam madhab Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa ketika makmum jadi makmum di sholat jahriyah, sholat yang dikeraskan bacaannya, itu tidak wajib padanya baca Al-Fatihah. Berdalil dengan hadits Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu imam, fa qiraatul imam lahu qiraah." Siapa yang sholat punya imam, maka bacaan imam itulah bacaan makmum. Artinya, makmum tidak perlu baca. Hanya saja hadis ini dhaif. Banyak sekali ulama yang mendoibkannya. Di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, Ibn Qudamah, Ibn Katsir, ya, Imam Ad-Daruqutni, Al-Imam Al-Baihaqi. Sangat banyak ulama yang mendoibkannya. Hadisnya dhaif. Oleh karena itu pendapat yang kedua yang benarnya, yaitu pendapat dari mayoritas ulama madhab dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, yaitu makmum apakah di sholat jahriyah atau sirriyah tetap wajib baca Al-Fatihah. Berdalil dengan hadits riwayat Bukhari Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini pendapat yang kuatnya. Pendapat yang kuatnya. Makanya apa yang ada dalam pertanyaan ini, ketika kita lupa baca surat Al-Fatihah, itu seharusnya ya kita tambah satu rakaat setelah imam salam, karena kita kurang. Karena kita kurang satu rakaat. Kalau kita lupa, maka langsung berdiri setelahnya. Langsung berdiri setelahnya. Ini yang harus dilakukan. Dan kalau sudah lama, atau ini baru kemarin, boleh dikodok untuk hati-hati. Boleh kita ganti dari awal. Ya, dari awal. Karena sudah lama waktunya, baru kemarin. Adapun kalau sudah lama sekali, cukup bertobat. Atau kalau kemarin kita tidak tahu, kita lakukan itu, cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ketidaktahuan itu. Itu yang dilakukan. Wallahu a'lam. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya. Bismillah, bagaimana hukumnya suntik hormon untuk memproduksi ASI bagi wanita yang ingin menyusui anak yang diadopsi agar menjadi mahramnya? Dan berapa batasan waktu untuk menyusui agar bisa anak susuannya menjadi mahramnya? Baik, ini pertanyaannya. Hukum menyuntik hormon tergantung ya. Kalau tidak membahayakan badan, tentunya dari keterangan dokter. Dokter bilang kalau kamu suntikan ini tidak ada bahaya bagi badanmu. Tidak masalah, boleh. Boleh, itu hal yang dibolehkan. Kalau dibutuhkan dan tidak membahayakan badan. Kemudian yang kedua, berapa batas waktu untuk menyusui? Batasnya 1 kali itu dia kenyang. Jumlahnya 5 kali. 5 kali menyusui. Misalnya hari ini sekali, besok sekali, lusa, sampai 5 hari. Kalau sekali sehari. Kalau 2 kali sehari berarti
Hari ini 2, berarti besok 2 lagi, lusa lagi 1. Yang jelas 5. Kapan 5 kali dia menyusui? Tidak harus dia minum langsung di situ. Boleh diperaskan, masuk di dot misalnya. Atau di gelas dia minum, boleh. Itu batasannya, dan 5 kali. 5 kali. Kapan kurang dari 5, maka tidak menjadikannya mahram. Tidak menjadikannya mahram. Itu wallahu a'lam. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anhu terkait dengan hal tersebut. Baik, ini pertanyaan berikutnya. Jika tabungan kita telah mencapai nisab zakat mal senilai 85 gram. Tapi kan tabungan kadang bertambah dan berkurang dalam setahun. Misalnya Januari senilai 100 juta. Mei senilai 80 juta. Maka yang mana dipotong 2,5%-nya? Iya. Yang dipotong 2,5% itu yang tinggal setahun. Anggap 100 juta. Terus pernah kurang sampai 80. Yang dipotong 80-nya. Kecuali diperdagangkan ya. Kita kurang karena pakai modal dagang. Maka di sini bukan lagi dipotong. Untungnya dimasukkan ke perhitungan. Misalnya kurang karena belanja. Memang kita butuh untuk dibelanjakan. Maka ini tergugur zakatnya kecuali yang ada. Hitungannya. Ini kalau belanja biasa. Adapun kalau dagang, maka modal dijumlah dengan untungnya. Modal dijumlah dengan untungnya. Bahkan barang yang ada juga dijumlah. Dijumlah dan dikeluarkan apa? Zakatnya. Dikeluarkan zakatnya 2,5%, 4/10 yaitu 1/40. Zakatnya 1/40. Itu wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika keluar darah lebih dari 1 bulan, apakah saya boleh sholat atau tidak? Wajib. Karena tidak ada perempuan yang haid berdasarkan penelitian lebih dari 15 hari. Bahkan paling tinggi yang didapatkan itu 17 hari. Artinya kalau lebih dari itu, pastikan itu bukan darah haid. Itu adalah darah istihadah. Itu pernah dikeluhkan kepada Nabi SAW waktu masa beliau. Tentang itu, ya, Nabi pernah ditanya oleh seorang Zainab bintu Jahsh. Dia keluar terus darah, bukan sebulan bahkan, setahun. Tidak pernah berhenti. Dia bertanya kepada Nabi SAW, apakah saya tidak sholat ini setahun? Nabi bilang, damul haid yu'raf aswad. Darah haid itu dikenal. Hitam, ada baunya, tebal warnanya. Kata Nabi SAW, duduklah, jangan sholat, kadar darah haidmu menahanmu. Setelah itu, mandi dan sholatlah. Walaupun masih keluar darah. Walaupun masih keluar darah. Kita cuci tempat keluarnya setiap kali mau sholat. Kalaupun masih keluar saat sholat, itu tidak membatalkan wudhu. Cukup kita cuci setiap kali mau sholat. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang jelas, tidak ada orang haid setahun penuh atau 1 bulan penuh. Iya, wajib kita haid seperti haidnya kebanyakan perempuan. Kalau kita tidak punya kebiasaan sebelumnya. Kalau sebelumnya punya kebiasaan 7 hari, sekarang berubah menjadi 1 bulan, karena ada sebab misalnya ada KB atau semisalnya, maka ketahuilah haidnya cuma 7 hari, lebihnya adalah darah istihadah. Adalah darah istihadah. Ini kalau kita punya kebiasaan. Kalau tidak punya kebiasaan, maka lihat kepada warna darah. Lihat kepada warna darah. Karena darah haid itu beda. Kalau bingung sama-sama merah darahnya, maka masukkan saja darahnya di air. Karena beda hasilnya di air itu. Kalau darah haid sama darah istihadah. Kalau darah haid, warna airnya merah. Kalau darah istihadah, darah rusak, itu warna airnya keruh. Warna airnya keruh. Ini diantara yang bisa kita lakukan, yang diajarkan oleh Nabi SAW, kalau kita bingung dalam hal tersebut. Iya. Ada pertanyaan berikutnya di sini. Apakah boleh seorang istri meminta cerai karena dari awal pernikahan suami tidak menafkahi secara materi?
Bahkan sekarang saya ikut menanggung utang suami. Usai pernikahan, usia pernikahan sudah 20 tahun. Kalau kita tidak dijalankan haknya, tidak dipenuhi hak-hak kita, ya, sebagai istri, suami buruk dalam berumah tangga, dan kita doror dengannya, boleh meminta cerai. Walaupun kalau kita mampu bersabar dengannya, alhamdulillah, itu lebih baik. Itu lebih baik dan lebih bagus. Tapi kalau kita tak doror, dapat doror dengan hal tersebut, maka ini boleh kita ajukan di pengadilan. Kita ajukan dulu ke pengadilan, ke kantor urusan agama, permasalahan kita itu, ya, terkait dengan jalan keluarnya, itu boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Iya, untuk ia mendapatkan hak yang kita inginkan. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Biasanya sebelum haid ada flek berwarna coklat. Apakah jika ada flek saya bisa sholat? Flek itu muncul saat mau memasuki masa haid. Kita lihat keadaannya. Kalau bersambung dengan darah haid, maka flek itu sudah haid namanya. Saya ulangi. Kalau flek itu keluar sebagai awal haid dan akan bersambung dengan darah haid, maka itu sudah haid. Tidak boleh lagi kita sholat. Ya, tidak boleh lagi kita sholat. Demikian pula nanti kalau fleknya itu setelah keluar tanda suci. Kalau sudah keluar tanda suci, fleknya itu bukan darah haid. Tapi kalau keluar dia sebelum keluar tanda suci, maka haid. Begitu hitungannya. Jadi kita lihat saja. Biasanya kita fleknya gimana? Bersambung setelah itu. Jadi flek ini sebagai tanda mau haid, kemudian akan bersambung dengan darah. Kalau seperti itu, maka itu sudah haid. Tidak boleh lagi kita sholat. Tidak boleh suami untuk mendatangi. Kalau sudah seperti itu. Kalau sudah seperti itu. Tapi kalau tidak bersambung dengan darah haid, maka tentunya bukan darah haid. Itu bukan darah haid. Tetap kita boleh sholat dan yang semisalnya. Dari hal-hal yang tidak dibolehkan bagi orang yang haid. Wallahu alam. Sini ada pertanyaan. Ustadz, adakah sholat sunnah tobat? Ada. Di dalam hadis Syekh Bin Baz sebutkan juga bahwa tidaklah seorang muslim itu jatuh dalam dosa, kemudian dia berwudu dan sholat 2 rakaat, maka akan diampuni dosa yang dia lakukan. Ada sholat sunnah tobat 2 rakaat. Tapi bertobat itu tidak harus menunggu sholat sunnah. Tidak harus menunggu sholat sunnah. Kalau bisa ya alhamdulillah, kalau tidak maka cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, jika sholat berjamaah, di akhir sholat imam sujud sahwi, apakah makmum sujud sahwi juga? Kalau dia sujud sebelum salam, iya, makmum harus sujud juga. Kalau sebelum salam. Kalau imamnya sujud setelah salam, maka makmum tidak perlu sujud. Jadi dilihat imamnya sujud di kapan? Sebelum salam atau setelah salam? Kalau sebelum, ikut. Setelah imam salam baru bangkit. Kalau setelah salam, maka pas imam salam, bangkit. Lanjutkan sholat. Itu wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, mungkin ini yang terakhir yang diajukan. Ini sambungan dari sholat berjamaah. Kapan Al-Fatihah bisa dibaca, Ustadz? Apakah mengikuti langsung sama imam? Atau ketika imam membaca surat, makmum membaca surah Al-Fatihah? Bisa dua. Jelas Nabi SAW katakan, ketika sahabat membaca juga di belakang Nabi waktu itu, ya, Nabi bertanya, la'allakum takra'una khalfa imamikum. Sepertinya kalian baca di belakang imam. Kata para sahabat, iya. Kata Nabi, la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Jangan kamu lakukan kecuali Al-Fatihah saja. Jadi tadinya tuh sahabat semuanya baca. Biar bukan Al-Fatihah. Kata Nabi, jangan kalian lakukan kecuali apa? Al-Fatihah. Nah, dari sini, boleh ikut imam, tapi tidak boleh mendahulunya. Dan boleh setelah imam selesai baca. Setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, kita apa? Baca Al-Fatihah. Ini dua sisi yang boleh kita baca Al-Fatihah padanya. Wallahu a'lam.
Sudah selesai kayaknya? Gimana? Kalau sudah tidak ada, alhamdulillah kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di siang hari ini bermanfaat. Semua yang benarnya itu dari Allah semata, dan yang kurangnya itu karena kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.